Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya minta maaf ya, saya sebetulnya nggak ahli gitu, cuman tema tadi ngedadak. Untung tadinya mau pasang ini nungguin gitu ya, bisa nggak ada yang masangnya jadi ditungguin. Pak Haji adanya katanya macet. Saya bahasanya yang menerusin yang kemarin aja, yang waktu dulu tentang masalah bersuci ya. Jadi bersuci itu yang pertama dulu itu tentang wudhu. Jadi yang membatalkan wudhu sudah, cara berwudhunya sudah. Sekarang yang kedua itu tentang hadas besar, yaitu cara bersuci yang mempunyai hadas besar. Di sini musannif menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi, mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk beradus atau mandi besar. Jadi hal-hal yang seseorang mewajibkan untuk mandi besar itu sitatun, ada 6 ya. Seseorang wajib mandi besar itu ada 6. Kalau mandi biasa itu hanya mandi biasa, nggak usah niat, cuman bismillah boleh. Tapi kalau misalkan mandi besar itu harus ada niatnya. Minimal gini, niat saya mandi besar menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Nawaitul ghusla rabbil hadasil akbari fadlullahi ta'ala, kayak gitu ya. Nah, ada 6 perkara yang seseorang itu harus mandi besar. Yang pertama itu adalah ilajul hasyafati, memasukkan hasyafah fil farji, ke dalam farji. Kurang mau hubungan suami istri ya. Jadi hubungan suami istri itu mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Mau dia keluar si air maninya atau enggak, kalau dia sudah melakukan hubungan suami istri itu wajib mandi besar ya. Mau keluar di dalamnya atau mau sedikit, pokoknya sudah masuk hubungan suami istri, dia harus mandi besar. Itu ya. Yang kedua, wa khurujul mani, dan yang kedua yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar itu keluar air mani. Mau dia mimpi basah atau dia mau hubungan suami istri, atau mungkin dia mau menghayal misalkan, terus keluar air mani, maka dia harus mandi besar ya. Atau mungkin dia bersentuhan mungkin dengan seseorang, membuat dia keluar air mani, itu juga harus mandi besar ya. Jadi yang kedua itu mandi besar itu yaitu keluarnya air mani. Wal haidu, dan yang ketiga itu haid. Seseorang yang haid itu sesudah dia beres suci, dia harus mandi besar. Haid yang gimana? Haidnya begini ya, ibu-ibu sudah pada tahu semua. Ini mah menurut fikih itu, haid itu paling sedikit itu sehari semalam atau 24 jam ya. Kalau gini misalkan enggak mesti sehari semalam terus keluar, enggak. Ini mah kalau diperhitungkan itu sama dengan 24 jam. Kalau misalkan cuman haid keluar darahnya cuman sehari, misalkan sebentar 5 menit misalkan, terus kesananya enggak lagi, itu bukan haid namanya, itu namanya istihadah. Terus standarnya orang haid itu biasanya 6 hari atau 7 hari. Biasanya itu galib-galibnya menurut ilmu fikih itu 6 sampai 7 hari. Ya. Jadi ibu-ibu itu harus menghitung, atau misalkan punya anak perempuan itu harus dikasih tahu haid itu dihitung pertamanya tanggal berapa, karena ada maksimalnya ya. Maksimalnya itu 15 hari. Kalau 15 hari masih ada darah atau masih ada bercak-bercak darah, itu tandanya adalah istihadah, dia harus sholat ya. Karena maksimalnya seseorang haid itu 15 hari, berarti kalau haid 15 hari, itu si masa bersihnya 15 hari. Ya. Jadi kalau 16 hari, 17 hari itu harus sholat. Lebih dari 15 hari harus
sholat. Nah, setelah dia beres haid, maka dia harus adu. Sebelum sholat harus adus dulu. Ya, ketiga adalah haid. Yang keempat adalah wan nifasu dan nipas. Seseorang wajib untuk mandi besar karena nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar mengiringi kelahiran seorang bayi. Nifas itu paling sedikitnya lahdotan, 1 kali kurang masa borosotan. Pas dia lahir keluar darah langsung bersih, itu juga langsung bisa langsung adus. Tapi standarnya itu adalah 40 hari. Paling banyaknya itu 60 hari, tapi lamun udah lebih dari 60 hari dia tetap harus sholat, namanya istihadhah. Ya. Setelah dia bersih, standarnya 40 hari atau paling banyaknya 60 hari, kalau dia mau sholat dia harus adus dulu, atau dia mau berhubungan suami istri dia harus mandi adus dulu. Ya, tidak boleh langsung, ini harus bersih dulu. Yang kelima wal wiladatu dan melahirkan. Setelah melahirkan itu harus mandi besar. Itu dalam fikih. Dan yang terakhir itu adalah wal mautu dan maut, yang meninggal itu harus dimandiin. Ya, wajib. Ya. Kecuali yang meninggalnya karena mati syahid perang di jalan Allah. Kayak mungkin dulu zamannya para sahabat, zamannya Rasul itu yang mati syahid kayak Hamzah, sahabat Rasul, itu tidak dimandikan. Karena apa? Karena nanti pas dibanguninnya di akhirat itu, di alam mahsyar itu akan seperti keadaan pas dia meninggalnya. Ya gitu. Jadi seseorang yang wajib mandi besar itu ada 6. 1 hubungan suami istri, 2 keluar air mani, 3 haid, 4 nifas, 5 melahirkan, dan 6 meninggal. Wajib dimandikan. Nah, sekarang gimana cara adusnya? Cara adusnya kan kalau wudhu itu fardu wudhu ada 6, 1 niat sampai dengan tartib. Nah, kalau adus mah fardu adus itu cuman ada 2. Ya, dalam kitab Sapina itu fardu adus itu ada 2. Yang pertama adalah an-niyatu niat. Pokoknya kalau sesuatu tidak disertai dengan niat itu tidak sah, tidak berhasil tujuannya. Karena kata Rasulullah, kullu amrin apa sih, lupa. Pokoknya sesuatu yang nggak pakai niat itu maka tidak berhasil. Seperti gini, kita udah beres haid nih, udah beres mandi aja. Tiba-tiba kalau sudah beres, lupa nggak niat adus misalkan, maka itu harus ulangi lagi. Ya, tidak sah adus besarnya. Kalau mandinya mah sah. Ya. Terus yang pertama niat, yang kedua adalah wa ta'mimu badani bil ma'i. Jadi menyempurnakan air ke seluruh badannya. Kurang mengaguyurkan air karena seluruh badannya. Cuma 2, 1 niat, 2 menyempurnakan air ke seluruh badannya, termasuk yang kuping-kupingnya semua digosok. Ya. Kalau sunat-sunahnya itu kayak harus wudhu dulu atau apa itu mah, yang wajibnya cuma 2, 1 niat, 2 menyempurnakan air atau ngaguyurkan air karena seluruh badan. Nah, jadi yang pertama yang masalah toharo itu adalah wudhu, yang kedua adalah adus atau mandi besar. Sekarang yang ketiga, bersuci yang ketiga adalah apa ya? Tayamum. Nah, tayamum itu ada sebab-sebabnya, ada cara-caranya. Singkatnya gini. Asbabut tayamumi salah satun. Sebab-sebab orang melaksanakan tayamum itu ada 3. Yang pertama adalah faqdul ma'i, karena tidak adanya air. Nah, misalkan gini, di Permata Biru itu tidak ada air, tapi kalau misalkan di Gria ada air, misalkan jaraknya sekitar segitu, itu belum wajib. Harus dicari dulu sampai kira-kira kalau benar-benar sudah tidak ada, baru harus tayamum. 1 yang pertama adalah faqdul ma'i, karena tidak adanya air. Yang kedua wal marodu, dan karena sakit. Sakit yang sudah
diponis oleh dokter, misalkan kita ke dokter, kata dokter ini tidak boleh kena air. Kalau misalkan kena air, sakitnya akan makin parah atau misalkan menyebabkan kematian, misalkan itu harus tayamum, ya. Tapi kalau misalkan karena dingin sedikit atau apa mah itu mah enggak. Ini kalau dokternya mengatakan tidak boleh kena air atau misalkan saking menggigilnya nih tidak boleh kena air, maka harus tayamum. Ya, kedua sakit. Nah, yang ketiga wal ihtiyaju ilaihi lihat si hayawanin, karena ada yang membutuhkan kepada air itu makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Bisa manusia, bisa hewan, tapi yang dimuliakan oleh Allah. Misal gini, kita itu ada air buat wudhu, cuma 1 ember. Keadaan sudah tidak ada air lagi. Mau dipakai wudhu, tiba-tiba tetangga kita kehausan. Nah, daripada dipakai oleh kita wudhu, mending dikasihkan kepada tetangga yang membutuhkan. Tapi kata musonif begini, tapi ada makhluk Allah yang goer muhtarom, jadi yang tidak dimuliakan. Artinya gini, daripada dikasih ke orang itu untuk minum, lebih baik kita pakai wudhu, biarin dia malah terserah, karena dia tidak dimuliakan oleh Allah. Goer muhtarom ada berapa? Ada 6. Nah, goer muhtarom yang apabila ada air lebih baik dipakai oleh kita wudhu, dia dibiarkan saja, itu ada 6. 1, tarikus sholat, orang yang suka meninggalkan sholat, ya. 1 yang goer muhtarom yang tidak dimuliakan oleh Allah itu tarikus sholat, orang yang suka meninggalkan sholat. Beda ya, non muslim sama yang suka meninggalkan sholat beda. Ini mah muslim sudah dikasih tahu kewajiban sholat, dia ngeyel tidak mau sholat. Apabila kita punya air nih buat wudhu, tiba-tiba dia kehausan, yang suka ninggalin sholat, daripada dikasih ke dia, mending kita pakai wudhu aja. Itu artinya. Nah, yang kedua wazanil muhsoni, orang yang zinah muhson. Ibu-ibu, jinah itu ada 2. 1 jinah muhson, 2 zina goer muhson. Kalau zina goer muhson itu zina yang belum punya pasangan. Misalkan anak muda yang belum nikah melakukan zina, itu zina muhson, goer muhson. Kalau zina muhson itu zina yang sudah punya pasangan. Misalkan saya punya istri, tiba-tiba berhubungan dengan orang lain yang dengan orang lain, saya punya istri, tapi zina, itu namanya zina muhson. Yang membedakannya apa? Di hadnya. Kalau yang zina goer muhson yang belum punya pasangan itu hadnya, diranjamnya, dilempar batu 100 kali. Mau dia meninggal atau tidak dilempar. Tapi kalau yang zina muhson mah dilempar sampai meninggal, baru itu dosanya bebas. Nah, kalau ada orang yang zina muhson, dia minta air pada waktu kehausan, sedangkan airnya ada cuman buat wudhu, daripada dikasih ke yang suka zina muhson, lebih baik sama kita dipakai wudhu, artinya begitu. Yang ketiga wal murtadu, dan orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam. Itu orang murtad itu daripada dikasih air, lebih baik dipakai wudhu oleh kita. Murtad. Wal kafirul harobi, dan kafir harobi. Kafir itu ada 2. Ada kafir zimmi, ada kafir harobi. Kalau kafir zimmi mah kafir yang tidak memusuhi orang muslim. Contoh, tetangga kita mungkin seorang non muslim, tapi dia baik. Tetangga kita mungkin Kristen atau apa, tapi dia baik, tidak pernah memusuhi, tidak pernah apa. Itu namanya kafir zimmi. Kalau kita menolong itu menolong dia itu, misalkan dia kehausan, ada air buat wudhu, dia kehausan, kasih ke dia. Karena dia adalah kafir zimmi, tidak memusuhi Islam. Tapi dalam kitab ini mah kalau kafir harobi mah tidak, kayak siapa? Kayak mungkin sekarang Israel memusuhi Islam. Itu kalau dia itu kelaparan atau jangan ditolong.
karena dia memusuhi Islam. Gitu. Terus wal kalbul akur. Kalbul akur itu anjing yang galak, anjing yang suka menggigit gitu. Itu kalau dia kehausan itu jangan dikasih, pakai wudhu aja. Walaupun dalam satu hadis terangkan nih, ada wanita yang pelacur itu yang terkenal tuh yang ngasih minum ke anjing itu dia masuk surga, itu anjingnya bukan anjing galak itu mungkin gitu ya. Ini mah dalam kitab Sapi Nama, kalau ada anjing yang galak suka gigit gitu, dia kehausan kelihatan ada air buat wudhu, jangan dikasih ke dia, yang ke anjing itu pakai wudhu saja, itu maksudnya. Dan yang terakhir itu wal khinziru, dan babi. Babi mah mutlak, artinya mutlak itu mau dia galak atau tidak, kalau si babi itu kehausan ada air buat wudhu, pakai wudhu saja. Ngapain dikasih ke babi itu maksudnya ya. Nah, jadi yang pertama itu yang ghair muhtaram itu orang yang suka meninggalkan sholat. Dua yang zina muson. Zina muson itu zina yang sudah punya pasangan. Orang yang murtad, kafir harabi. Kafir harabi itu kafir yang memusuhi Islam. Anjing yang galak, dan khinziru, dan babi. Nah, jadi ulangi lagi bahwa sebab-sebab tayamum itu ada 3. 1, tidak adanya air. 2, karena sakit. 3, karena ada hayawan atau makhluk Allah yang membutuhkan kepada air itu. Itu yang sebab-sebab tayamum. Sekarang syarat-syarat tayamum. Nah, syarat-syarat tayamum itu syurutut tayamumi asyaratun. Syarat-syarat tayamum itu ada 10. Nah, 10. Yang pertama ayyakuna biturabin. 1, tayamum itu dengan tanah. Ingat, tanahnya bukan tanah basah ya, tanah yang kering. Ya. Kata Imam Syafi'i itu, kalau misalkan tayamum itu mesti pakai debu tanah, tidak boleh pakai yang lain. Misalkan pakai pokoknya selain tanah itu tidak boleh. Bahkan kata Imam Syafi'i itu, kalaupun debunya yang nempel di tembok, itu sebetulnya kata Imam Syafi'i itu tidak boleh, harus khusus. Misalkan gini, dulu itu guru saya nyontohinnya gini, ngambil tanah yang atasnya itu yang bersih, nggak ada kayak kucingnya atau apa misalkannya, ambil yang tanah, terus ditutup, kalau dulu itu dikeringin, terus disaring, diayak. Nah, yang lembutnya itu bisa pakai tayamum gitu. Nah, tapi dalam mazhab yang lain itu boleh bertayamum dengan debu yang nempel di tembok. Misalkan. Kita terserah mau taklidnya kemana. Kalau misalkan sekarang mah agak susah kalau ngajain dulu tanah kan. Rata-rata itu kalau di kendaraan biasanya ke tembok atau ke bangku gitu ya. Bisa gitu, kita langsung tayamum gitu. Itu boleh sebetulnya. 1 dengan tanah, artinya dengan debu tanah. Yang kedua wa ayyakuna turabat tahiron. Tanahnya harus yang bersih. Bersih dari zatnya atau bersih dari sifatnya. Zatnya gimana? Zatnya itu tidak tercampur dengan misalkan kotoran kucing atau apa. Kalau sifatnya itu tanahnya yang belum dipakai tayamum. Kalau yang tanahnya sudah dipakai tayamum tidak bisa dipakai lagi. Namanya tanah mutanajis itu namanya. Ya, kayak air sudah pakai wudhu tidak bisa pakai wudhu lagi, itunya namanya air mutanajis ya. Jadi tanahnya harus yang bersih. Wa alla yakunal musta'malan, dan selanjutnya itu tanahnya tidak boleh mustakmal. Mustakmal itu kayak tadi, tanahnya tidak boleh yang sudah dipakai tayamum. Nanti cara-caranya ada. Tayamum itu kayak gimana tanahnya supaya tidak tercampur lagi, ada cara-caranya ya. Tanahnya harus yang tidak boleh tercampur dengan yang sudah dipakai. Maksudnya tidak boleh yang sudah dipakai tayamum. Wa'al yang selanjutnya wa'ala yukhalituhu dakikun. Tanahnya tidak boleh tercampur dengan dakik. Dakik itu adalah kayak tepung. Misalkan tanahnya tercampur dengan tepung, nggak sah. Tanahnya tercampur dengan kopi, misalkan tidak sah. Jadi harus murni tanah.
Jadi kalau tanahnya tercampur dengan yang lain selain dari tanah itu maka tidak sah tayamumnya. Wa nahwuhu dan selainnya dakik itu, tepung itu kayak kopi atau bubuk apa selain atau bubuk misalkan pasir itu tidak sah. Ya, harus tanah. Yang selanjutnya wa ayyuksidahu wa ayyasma wajahu wa yadaihu. Selanjutnya mengambil tanah waktu mau tayamum itu tidak boleh bermaksud yang lain. Maksudnya gini, pas kita ngambil tanah yang pertama itu tidak boleh maksud yang lain. Misalkan imah heureuyeuna kikian. Tiba-tiba pas udah di tangan pakai tayamum itu tidak sah. Jadi murni harus ngambil tanah itu harus niatnya tayamum. Maksudnya begitu. Wa ayam saha wajahu wa yadaihi bidorbataini. Selanjutnya mengusap wajah dan tangan dengan 2 kali pukulan dorbataini. Maksudnya gini nih. Contoh begini. Pas pertama niat dulu niat saya tayamum, niatnya begini. Nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Niat saya tayamum karena mau memajukan sholat karena Allah Ta'ala. Yang pertama, tangan gini dulu. Maksudnya dorbata ini. Yang pertama, tek gini. Angkat. Jangan langsung ke sini. Nanti lamokot ininya. Tek. Gini dulu. Jangan di sini. Gini dulu. Tek. Gini. Supaya kalau ke sini nanti lamokot. Langsung udah ini. Yang pertama ke muka dulu. Tek. Ke sini. Biasa gini. Tek. Udah. Nggak usah 3 kali. Sekali. Ingat kalau gini nggak usah langsung ya. Nanti lamokot. Jadi gini dulu. Sama itu. Nah. Kedua atau gini boleh. Ini nah. Kedua yang ngambil kedua tek. Maksudnya dorbata ini 2 pukulan. Pukul set. Ini lagi. Nah. Ini yang ini jangan sampai kena. Yang ini dulu yang tangannya kanan dulu. Set. Ini nanti pas ketemunya di jempol. Set. Jempolnya jangan gini, gini luarnya. Supaya nanti kan ini belum kepake. Jadi tidak usah ngambil lagi yang ketiga. Jadi yang pertama yang ini pakai dulu yang kiri buat yang kanan. Sini. Set. Terus yang kanan. Sekarang ke sini. Set. Nah gitu. Jadi dua-duanya kepake. Jadi maksudnya dorbata ini itu tidak ngambil set ke sini. Terus ke sini. Terus ke sini. Enggak. Jadi satu buat muka. Satu buat kedua tangan. Maksudnya gitu. Ya. Gitu maksudnya. Yang selanjutnya wa yajtahida fil kiblati, harus menghadap ke kiblat ya, diusahain kalau misalkan wudu menghadap ke kiblat tayamum ya. Sebelumnya harus menghadap ke kiblat. Kalau wudu itu kan itu mah tayamum itu harusnya menghadap ke kiblat maksudnya begitu. Terus wa ayyakuna tayamamu ba'da dukhulil waqti. Tayamum itu disyaratkan harus setelah masuk waktu. Ya, harus masuk waktu. Likulli fardin, setiap sholat fardu. Maksudnya begini. Kalau sholat duhur jam 12, kita tayamumnya jam 11 buat sholat duhur itu enggak sah. Jadi harus masuk waktu dulu gitu. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi syarat tayamum itu ada 10. Tadi dengan tanah atau dengan apa sih? Debu tanah, terus dengan tanahnya harus yang bersih, terus tanahnya tidak boleh sudah terpakai tayamum, terus tidak boleh kecampuran dengan dakik atau tepung atau yang lainnya, tidak boleh bermaksud ngambil si debu itu maksud yang lain, hanya maksud untuk tayamum. Terus mengusap wajah dan tangan dengan 2 kali pukulan, tadi jadi 2 kali pukulan ya. Wala yazila najasatu, nah ini maksudnya nih, satu kelewat. Wala yazila najasatu, dan tidak boleh memindahkan najis. Jadi najisnya temudang dipindah-pindah, misalkan begini ya, tuh lupa itu sarahnya gimana ya, surahnya lupa, saya maaf lupa, takut salah ya. Wala yajtahida fil kiblati, dan harus menghadap ke kiblat, yang tadi lupa saya.
harus menghadap ke kiblat. Dan wa yakuna tayamumu ba'da dukhulil waqti, harus tayamum itu setelah masuknya waktu setiap sholat fardu. Ya. Gitu. Satu lagi, melengkapi tayamum satu lagi. Tadi mas syaratnya tayamum. Yang pertama mas sebab-sebab tayamum. Sekarang mah adalah fardu tayamum. Kalau fardu wudu itu kan ada 6. Ini fardu tayamum. Ada 5. Furudut tayamumi, fardu tayamum khamsatun, ada 5. Al awalu naklu turabi. Yang pertama itu memindahkan tanah. Maksudnya begini, memindahkan debu tanah ke tangan. Bukan memindahkan tanah misalkan dari wadah ke sini, bukan. Memindahkan debu tanah ke tangan. Satu itu. Yang kedua, an-niyatu, baru niat. Jadi jangan niat dulu tapi memindahkan tanah dulu terus niat. Ini langsung nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhulillahi ta'ala. Itu niat yang kedua. Asalisu mashul wajhi. Yang ketiga mengusap wajah yang tadi. Setelah dia niat langsung mengusap wajah. Ketiga wajah. Ar-rabi'u yang keempat mashul yadaini. Yang keempat mengusap kedua tangan. Ya. Pukulan yang pertama buat muka, pukulan yang kedua buat kedua tangan. Ilal marafiqaini, sampai kedua sikut. Dilebihin sampai kedua sikut ini, set. Jangan ke sini. Nah, ke sini, sok ini. Kalau wanita itu bisa disengledi dulu gitu. Ke atasin dulu. Harus sampai 2 sikut. Dan yang terakhir al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Yang ketiga itu harus tertib antara 2 usapan. Maksudnya gini, tidak boleh ngambil tanah ke tangan dulu, harus ke muka dulu. Maksudnya begitu, ya. Jadi mudah kalau wudhu makan pertama niat membasuh muka, terus tangan, terus rambut, sebagian rambut, kaki, dan tertib. Kalau ini mah 1 memindahkan tanah ke tangan, 2 niat, 3 mengusap wajah, 4 mengusap kedua tangan sampai kedua sikut, dan yang kelima adalah tertib. Selain pardu-pardunya wudhu, ada juga yang pardu-pardunya tayamum, ada juga yang membatalkan tayamum. Yang membatalkan tayamum itu ada 3. Ya. Ada 3. Yaitu ma'abtulul wudu'a. Semua yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Semua yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Yang membatalkan wudhu itu kalau nggak salah ada 4 kalau nggak salah. Bentar ya, bisa salah. Yang membatalkan wudhu itu kalau nggak salah ada 4 ya. 1 maaf ya, surutul. Yang membatalkan wudhu ada 4. 1, ada yang keluar dari salah satu lubang depan atau belakang, itu yang ke-1. Yang kedua, hilang akal dengan dia tidur atau selain tidur atau mabuk. Itu yang ketiga. Itu bertemunya 2 kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa dua-duanya dengan tidak pakai penghalang. Dan yang keempat itu mengusap kubul atau dubur anak Adam dengan dampal tangan dalamnya atau ujung-ujung tangan dalamnya. Nah, sekarang yang membatalkan tayamum itu tadi semua yang membatalkan wudhu, ya, yang 4 itu. Semua yang membatalkan wudhu membatalkan tayamum. Nah, ini lupa lagi. Yang kedua, mana. Maaf Bu ya, ngedadak menjadi suka lupa.
Yang kedua itu waridatu, murtad. Jadi seseorang yang punya tayamum itu tiba-tiba dia keluar dari Islam, maka otomatis si tayamumnya jadi batal. Ya. Tiba-tiba mungkin dia udah punya tayamum, dia ikrar, saya keluar dari Islam, batal langsung tayamum. Dan yang ketiga itu watawahumul ma'u, dia mencipta-cipta ada air. Jadi ing tayamamu lifaqdi. Jadi kalau tayamumnya karena dia tidak ada air, terus dia tawahum. Sudah tayamum mungkin di rumah itu ada air, itu otomatis batal. Ya. Sudah tayamum dia mencipta-cipta tawahum. Di rumah itu ada air. Berarti dia yakin gitu bertawahum. Batal tayamumnya. Otomatis batal tayamumnya. Itu maksudnya gitu ya. Jadi yang membatalkan tayamum itu ada 3. 1, semua yang membatalkan wudu. 2, riddah, keluar dari Islam. Dan yang ketiga tawahum. Jadi mencipta-cipta adanya air. Kalau dia bertayamum karena tidak ada air. Tapi kalau dia sakit mah banyak air juga tidak batal. Karena dia bertayamum karena sakit. Maksudnya segitu. Mungkin itu Bu, jadi saya kurang ahli ini mah dadakan, kalau dari tadi mah saya bisa persiapan dulu, takutnya salah gitu ya. Mungkin ada yang ditanyakan atau apa? Cukup ya? Cukup lah, mudah-mudahan. Gimana Bu? Kemaknya gini, itu kata ada hadnya Bu ya, ada hadnya. Nah, yang pertama hadnya itu katanya sekitar 300 meter itu. Kalau misalkan dari sini ke mana 300 meter, kita ada misalkan hadnya masih di tetangga kita, mungkin di Oren masih ada, itu jangan kita tayamum, harus dicari dulu. Jangan tawahum. Di situ mah ada air, misalkan kita bertayamum itu nggak sah. Tapi misalkan kalau udah jauh, dikira-kira apabila kita tayamum sholatnya akan pawot, menjadi porot waktunya, itu tayamum. Iya ada air teh misalkan di Garut, dari sini itu harus tayamum. Kalau misalkan kalau nggak salah ya, itu hadnya sekitar 300 ke sana, 300 meter ke sana, itu baru bisa tayamum. Bisa. Tetap. Nih segini juga bisa pakai wudhu, sekap juga bisa pakai wudhu, ada caranya. Ya, yang nggak boleh itu kan yang sudah terkholit, jadi tercampur, misalkan kalau air tercampur dengan kopi, jadi air kopi nggak bisa pakai wudhu. Air tercampur dengan susu nggak bisa itu. Kalau air murni itu bisa. Itu maksudnya. Punten kalau salah. Mangga. Kalau satu tempat itu pasti yang kedua itu tangannya sudah mustakmal. Jadi tangannya itu udah dipakai yang pertama, jadi gini, misalkan ini kendaraan. Di sini, pertama di sini langsung pakai, jangan di situ lagi, pindah ke sini. Ya, pindah di situ maksudnya gitu. Kalau ini kan sudah mustakmal. Gitu. Mustama yang pertama, mustama yang kedua jadi suci lagi. Kecuali kalau tanah yang tadi makan diambil, dibuang dulu gitu. Saya kan pernah mengalami itu BS kemana-mana. Saya pernah dirawat, karena ada mau menyusahkan adik atau anak. Saya inisiatif sholat tayamum aja, karena gak mau kan harus bawa air ke dalam ruangan. Itu masuknya ke yang sakit itu Bu. Sakit itu nggak apa-apa, bisa itu. Sebenarnya sih kalau mau itu saya nyuruh, kalau ambilin air tapi nggak mau.
Oh, itu mah harus nyuruh dulu kalau bisa mah ya, nyuruh dulu. Soalnya kan nggak bisa dulu Ya. kayaknya. Kalau misalkan kita nggak ada orang buat disuruh itu baru bisa. Itu kalau bisa nyuruh mah nyuruh dulu. Ya karena alasannya itu kalau kata dokter itu sudah tidak bisa pakai air lagi, bikin nanti sakitnya jadi parah, itu baru bisa tayamum. Itu maksudnya. Masih ada waktu nggak Bu? Boleh, satu lagi ya. Mana ya? Atau ada pertanyaan atau apa mana? Satu lagi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita lagi sholat, biasanya kita itu suka lupa ya. Suka lupa misalkan itu sujud udah 2 kali atau rokaat 3 kali atau apa, kan sholatnya kita suka ngelamun gitu kadang-kadang. Nah, itu ada bahasanya tentang sebab-sebab kita sujud sahwi. Ada tentang sebab-sebab sujud sahwi. Sujud sahwi itu sujud karena lupa. Bacaannya itu subhanaman la yanamu wa la yashu, atau bacaan biasa boleh. Subhanaman maha suci zat, la yanamu yang tidak pernah tidur, wa la yashu dan tidak pernah lupa. Itu sebab-sebab seseorang sujud sahwi itu ada 4. Alawalu tarku ba'din min ab'adis sholat au ba'dul ba'di. Pertama, seseorang meninggalkan sunat ab'ad. Ya. Dalam sholat itu ada 2 sunat. 1 sunat hayat, 2 sunat ab'ad. Kalau sunat hayat mah seperti bacaan iftitah, terus takbir intiko, sehingga ngangkat tangan gitu, atau itu namanya sunat hayat. Nah kalau kayak gitu mah lupa, itu tidak usah sujud sahwi. Tapi ini mah yang ditinggalkan itu sunat ab'ad. Kalau dia ditinggalkan itu harus sujud sahwi. Seperti apa? Seperti tasahud awal. Contoh, rokaat kedua sholat duhur misalkan, rokaat kedua nih, tiba-tiba kita nggak tasahud, langsung berdiri. Pas sudah jejak berdiri, aduh tidak tasahud awal, jangan balik lagi. Itu kalau balik lagi batal. Karena apa? Mendahulukan yang sunat, kita mendahulukan yang sunat, yang wajib kita tinggalkan, itu batal. Nanti bisa diganti dengan sujud sahwi. Atau misalkan lupa membaca sholawat pada waktu tasahud awal. Kalau tasahud akhir makan wajib. Kalau tasahud awal misalkan lupa membaca sholawat, itu juga harus sujud sahwi. Atau misalkan kita lupa membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada waktu tasahud akhir. Lupa wa alihi gitunya, lupa, itu harus tasahud, harus sujud sahwi. Atau misalkan lupa yang suka kunut, lupa kunut misalkan, itu harus sujud sahwi. Yang pertama itu. Yang kedua, fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwu idza fa'alahu. Kalau seseorang melakukan suatu fardu, kalau dilakukan dia batal, tapi kalau dia lupa tidak batal, terus dia melakukannya. Contoh begini, tiba-tiba kita itu sujud jadi 3 kali, ya, karena kita sok ngalamun, ya, sujud Allahu Akbar, duduk, sujud lagi, pas kita udah ingat, aduh sujud 3 kali misalkan, nah itu harus diganti dengan sujud sahwi, nanti diganti, ya. Apabila melakukan rukun, kalau disengaja dia batal, tapi kalau dia tidak disengaja atau lupa dia tidak batal, terus dia melakukannya karena lupa, itu harus diganti dengan sujud sahwi. Yang ketiga, naklu ruknil qauliyin ila ghairi mahalihi, memindahkan rukun qauli kepada selain tempatnya. Dalam sholat itu ada 2 rukun, 1 rukun qauli, 2 rukun fi'li. Rukun qauli hanya 1 takbiratul ihram, membaca Fatihah, membaca sholawat kepada Nabi dalam tasahud akhir,
dan salam. Tiba-tiba karena ngelamun lagi tahiyat akhir baca Al-Fatihah misalkan. Ngelamun, kuduna at-tahiyatu jadi maca Fatihah. Tiba-tiba setengah-tengah teh ingat, ieu teh keur tasawuf akhir maca Fatihah. Terus dibacakan karena baca tahiyat. Nah, nanti pas mau salam harus sujud sahwi. Itu suka ada, pernah lah pasti itu mah. Ngelamun tiba-tiba keur sujud misalkan maca Al-Fatihah atau gimana itu harus sujud sahwi. Sunnah sujud sahwi ya maksudnya. Yang keempat, iqa'u rukni fi'liyin ma ihtimali ziyadah. Yang keempat mah yang sering lupa, yang banyak dilakukan itu lupa rakaat. Itu biasanya itu 3, 4 ya. 2, 3. Kalau kita ragu dengan 3 atau 4 itu yang yakin adalah 3, jangan 4. Kayak gini. Kita sudah wudu, ya teh batal apa acannya? Batal apa enggak? Enggak, karena asalnya setelah wudu itu tidak batal. Kalau ragu. Tapi kalau ragu dia rokaat, maka diambil yang yakin yang sedikit. Ya, dia ma'aziyadah. Selain dia harus sujud sahwi, dia harus menambah dulu satu lagi. Terlepas dia menjadi 5 atau jadi berapa, tapi yang yakinnya itu yang sedikit harus tambah 1. Nanti sebelum salam harus sujud sahwi. Caranya gimana? Caranya begini. Sujud sahwi ada 2 cara. 1 bisa sebelum salam, 2 bisa sesudah salam. Kalau ingatnya sebelum salam, harus sebelum salam. Tapi tiba-tiba sudah salam, alah, tadi titip pohon tasawuf awal misalkan. Maka setelah salam. Bacaannya tadi subhana man la yanamu wala yashu. Tapi dalam hadis itu tidak ditentukan apakah bacaan ini enggak ada. Cuman para ulama itu yang bacanya itu boleh dengan bacaan yang lain boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh. Atau yang bacaan yang lain untuk sujud boleh. Tapi yang masyhur itu adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Itu. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau misalkan berjamaah mah Bu ya, itu biasanya tidak ada sujud sahwi karena biasanya kalau salah diingatkan si imamnya. Makanya kalau boleh nggak misalkan ibu-ibu sholat di masjid boleh, boleh nggak misalkan sholat ibu-ibu sholat Jumat boleh sebetulnya mah ya. Tapi kalau misalkan biasanya kalau sendiri itu lupa itu bisa kalau sendiri. Sholat sunat pun kalau lupa sujud sahwi, nggak mesti sholat fardu. Udah Bu ya, cukup. Saya mohon maaf ya apabila perkataan saya kasar atau gimana, karena saya belajar. Terus kalau ada yang salah saya minta maaf. Kalau yang ada salah bahasanya juga saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an, Allahumma rzuqna ilman nafi'an, Allahumma rzuqna al-afiyah, Allahumma rzuqna al-afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.